Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan saya Rally Ivana Mardianto. Berikut presentasi saya mengenai proposal kelayakan usaha dengan produk saya usus berbumbu pedas. Berikut penampilan produk pada di piring saji. Usus dipenuhi dengan aromatik, juga irisan cabai dengan bumbu yang melimpah. Berikut tampilan di tin wall saat akan pengemasan ketika akan dikirim. Deskripsi produk yakni usus berbumbu pedas, olahan usus ayam yang direbus lalu dimasak dengan bumbu pedas gurih. Ciri khasnya yakni bumbunya pedas gurih, bertekstur empuk, warna merah pekat, aroma cabai yang medok. Untuk pengemasan saya menggunakan plastik tin wall yang praktis aman, jadi cocok dibawa kemana saja. Juga usus bumbu pedas sangat direkomendasikan menjadi lauk atau camilan pedas. Masa simpan 1 hari suhu ruang, 3 hari di kulkas. Aspek pemasaran secara singkat yakni target pasar saya pecinta makanan pedas, remaja dewasa, mahasiswa, pekerja, keluarga muda. Saluran pemasaran yakni Instagram, TikTok, GoFood, GrabFood, Shopee, Tokped, Seller, untuk kemudian Justip, dan Bazar. Promosi juga saya ikutkan, endorse, promo bulanan, giveaway, terus saya juga bervariasi pada level pedasnya. Untuk harganya, range-nya dari 8.000 sampai 15.000. Untuk 8.000 itu 200 gram, 15.000 untuk 400 gram. Aspek finansial meliputi sumber dana, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan, proyeksi alur kas, gambaran uang masuk, dan uang keluar. Laporan laba rugi, yakni gambaran totalan penjualan dari pengeluaran, serta kondisi keuntungan. Sumber dana yakni berasal dari modal pribadi sebesar 23.000 untuk sekali produksi mendapatkan 850 gram usus bumbu pedas. Lalu terdapat kebutuhan biaya investasi, yakni peralatan masak, timbangan dapur, kompor plus tabung gas yang di total 400.000 dengan umur ekonomis 24 bulan, yakni 2 tahun. Jadi per bulan 16.600. Yang ketiga ada estimasi pendapatan. Jadi sekali produksi kan mendapatkan 850 gram, yakni bisa dikemas 200 gram sejumlah 2 pack, 400 gram sejumlah 1 pack, dengan total pendapatan 31.000. Di sini juga ada proyeksi alur kas. Cash inflow atau uang masuk sebesar 31.000, cash outflow uang keluar yakni 25.556.000. Jadi kas bersihnya tinggal 5.444. Dilanjutkan dengan laporan laba dan rugi, yakni pendapatan 31.000, terus ada biaya usus, bumbu dan minyak, gas kemasan, penyusunan alat sebesar 25.000. Jadi total laba bersihnya sebesar 5.444. Yang terakhir, kondisi keuntungan. Modal produksi 23.000, biaya total biaya penyusutan 25.556, pendapatan dengan produksi 850 gram 31.000. Jadi di sini laba bersih saya mendapatkan 5.444 dengan roll 23,7%. Margin labanya 17,6%. Aspek teknik mencakup lokasi, layout produksi, dan teknologi. Lokasi usaha yang benar-benar strategis menurut saya dekat sumber bahan baku. Pasar tradisional, pemasok ayam potong, juga selain itu lingkungan bersih, nyaman, dan aman. Yang terpenting juga akses jalan mudah bagi pelanggan dan distribusi. Ruang dapur, pengolahan luas, sirkulasi baik, tersedia air bersih. Jadi dengan ini menjamin bahan baku segar, biaya transportasi rendah, dan mempercepat proses produksi. Pada layout produksi, area penerimaan dan pencucian usus ayam, terdapat area pemotongan, persiapan dan pengolahan. Lalu area pemasakan, yakni berisi dapur kayak kompor, panci perebus, wajan besar. Juga terdapat area pendingin dan pengemasan produk. Setelah itu area penyimpanan produk akhir dan area distribusi untuk pemikapan produk yang akan di pick up oleh customer.
Dengan ini, proses produksi menjadi cepat, higienitas terjamin, meminimalkan kontaminasi silang. Lalu pada teknologi produksi menggunakan kompor gas yang bertekanan, wajan anti lengket, panci rebus yang besar, dan telenan pisau yang standar food grade. Lalu ada teknologi approved higienitas, peralatannya seluruhnya memakai dari bahan stainless steel ya, hand glove yang food grade, serta timbangan digital untuk memastikan keakurasian. Lalu ada teknologi pengemasan, di sini saya menggunakan tin wall dan kantong pengemas food grade, beserta stiker label produk dengan lengkap. Teknologi pemasaran ada sosial media, aplikasi online food. Pada aspek manajemen, yakni struktur manajemen UMKM. Pemilik itu melakukan perencanaan, pengontrolan kualitas, juga pembelian bahan. Bagian produksi melakukan pembersihan, pemasakan, penyimpanan, dan pengemasan produk. Untuk pemasaran, yang pastinya memproduksi konten, merespon chat pelanggan, serta promosi dan penawaran. Untuk bagian keuangan, melakukan pencatatan penjualan dan pengeluaran. Standar operasional prosedur, yakni SOP. Yang pertama yakni SOP pembersihan usus. Lalu ada SOP racikan bumbu, SOP waktu pemasakan, SOP pengemasan dan penimbangan, SOP penyimpanan bahan dan produk. Jadi dengan adanya SOP bisa menjamin konsistensi, rasa kualitas terjaga, higienitas terjamin, dan proses produksi cepat terarah secara maksimal. Pada aspek sosial, dampak sosial usaha membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar, memperdayakan ibu rumah tangga, pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan, meningkatkan skill memasak dan manajemen, menciptakan interaksi sosial positif antara produsen, konsumen, hingga warga sekitar. Aspek ekonomi menambah pendapatan keluarga, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, pembelian bahan dari pedagang lokal sekitar. Jadi UMKM terdukung, terciptanya multiplier effect, yakni pemasok ayam, pedagang bumbu dan kemasan, percetakan label produk, kurir online, serta harga produk yang terjangkau, sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Keuntungan perusahaan ke depan yakni permintaan makanan pedas bertahap meningkat, bahan baku murah, proses produksi mudah menjadikan keuntungan tinggi, pengembangan ke berbagai varian rasa, pendapatan bisa meningkat dari reseller, family pack, dan bundling menu. Brand bisa berkembang ke produk pedas lainnya, yakni berinovasi. Umur usaha ke depan stabil meningkat dan bahan baku mudah diperoleh, usaha berpotensi berjalan jangka panjang, yakni 5-10 tahun, selama terus berinovasi, menjaga kualitas, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Faktor teknis dan teknologi ke depannya, yakni pressure cooker, mixer bambu, vacuum sealer, SOP yang pasti quality control, higienitas, pemasaran, platform konten video, kemasan seperti vacuum pack plus label lengkap. Lingkungan pasar potensial, masyarakat Indonesia suka makanan pedas, banyak konsumen butuh makanan praktis, siap saji, pastinya enak. Lokasi padat seperti kos, kampus, perumahan, kantor sangat berpotensi. Pasar online berkembang sehingga jangkauan lebih luas. Persaingan dengan kompetitor. Tidak sedikit UMKM menjual makanan pedas, tapi usus pedas masih jarang. Pesaing mungkin ada ceker pedas, keripik pedas, sambal instan. Keunggulan dapat diperoleh dari rasa bumbu yang konsisten, harga relatif terjangkau, kemasan yang menarik dan aman, level pedas bervariasi, dan promosi aktif. Dampak faktor lingkungan terhadap usaha, positifnya tren makanan pedas, kebutuhan makanan praktis, dan pasar online besar. Negatifnya, harga bahan baku bisa menaik, cuaca pancaroba mempercepat kerusakan produk, serta terjadinya resiko kontaminasi. Solusinya yakni kontrol kebersihan, penyimpanan suhu dingin, dan standar proses produksi. Faktor legal yang diterapkan, mengurus NIB, PIRT sebagai izin awal, sertifikasi halal MUI, izin BPOM MD jika skala usaha besar, label sesuai aturan komposisi, berat, kadaluarsa, dan produsen. Menerapkan standar keamanan pangan dasar, yakni HACCP atau sanitasi. Terima kasih.